Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shenlang. Dan sorry baru bisa upload coy, kemarin seharian hujan, gua nggak bisa upload di hari yang sama. Aduh, baru pulang gawe siang, sore, lanjut sorenya hujan sampai malam, jadi gua nggak bisa take voice. Dan sekarang ada kesempatan, kita gaskan lagi dah Shenlang. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini partai keluarga Jin dan juga Shenlang pada akhirnya mereka berhasil menaklukkan si Tengil ini, berhasil membuatnya jatuh, melumpuhkannya, dan tentunya keributan yang dilakukan oleh Patriark dan juga Shenlang menarik perhatian bagi para pasukan bajak laut yang ada di luar. Dan ketika mereka menerobos masuk, mereka pun cukup terkejut ketika mereka melihat kalau ternyata saat ini bos tadi mereka telah tunduk di bawah kaki dari Shenlang, di mana Shenlang juga mengatakan kepada seluruh bajak laut jika mereka berani maju selangkah saja maka si Tengil ini benar-benar akan berakhir. Dan itu juga kini pasukan milik keluarga Jin mereka juga mulai masuk ke dalam bangunan itu. Dan untuk Shenlang, dia pun meminta kepada si Tengil ini untuk segera meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera mundur. Dan tentunya hal tidak mungkin dapat diterima oleh para bajak laut itu. Tapi ketika si Tengil ini dia meminta kepada pasukannya untuk mundur, membuat mereka semua nggak punya pilihan lain selain harus mundur pulang. Dan ketika mereka semua udah keluar, ternyata mereka juga telah ditunggu oleh para pasukan milik keluarga Jin yang saat ini sudah bersiap untuk dapat melepaskan sebuah serangan. Dan ketika seluruh para bajak laut sudah keluar, di sini pasukan keluarga Jin mereka langsung melepaskan sebuah serangan yang langsung menghujani seluruh para bajak laut yang ada di bawah sana. Dan dalam sekejap puluhan orang yang ada di atas sana mereka semua pun menjadi bulan-bulanan oleh pasukan milik keluarga Jin. Dan itu adalah akhir dari para pasukan elit yang dimiliki oleh si Tengil itu. Sedangkan di camp bawah saat ini para bajak laut yang lainnya mereka pun saat ini sedang party-party, tapi mereka juga mendengar suara keributan. Dan ketika mereka keluar, mereka pun menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres di arah sana, hingga membuat mereka pun tahu kalau sepertinya master mereka sedang diserang, hingga membuat seluruh para bajak laut yang ada di pulau ini mereka semua mulai menyerang bagian atas. Dan ketika mereka akan datang, ternyata mereka juga langsung mendapatkan sambutan dari balok-balok yang tiba-tiba saja datang, yang dilepaskan oleh para pasukan milik keluarga Jin. Dan karena bajak laut ini memang sangat edan, mereka saat ini justru malah manjat tebing untuk segera naik ke atas sana. Dan tentunya hal itu membuat para pasukan milik keluarga Jin langsung kembali melepaskan balok-balok itu untuk dapat menjatuhkan para bajak laut yang saat ini mencoba untuk dapat manjat. Tapi karena memang bajak laut itu sungguh sangat kuat dan juga mental yang gak kaleng-kaleng, mereka semua pada akhirnya dapat naik ke atas. Tapi ketika mereka sampai atas, mereka juga telah ditunggu oleh para pasukan milik keluarga Jin yang lainnya. Dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat terhindarkan. Namun di sini Shenlang dan juga Patriark keluarga Jin mereka juga tahu kalau pasukan yang ada di tempat ini hanyalah pasukan biasa, hingga mental yang dimiliki oleh mereka tidaklah sekuat pasukan elit. Dan hal itu pun disadari oleh Shenlang. Dan Shenlang juga telah menyiapkan sebuah rencana sebelumnya. Dan itu ternyata benar, karena saat ini para bajak laut tiba-tiba aja mereka pun merasakan rasa sakit yang luar biasa di perut mereka, karena ternyata makanan yang mereka jarah sebelumnya udah dicampur oleh Shenlang oleh sesuatu, hingga membuat kini konsentrasi para bajak laut mulai goyah, hingga membuat pasukan milik keluarga Jin pada akhirnya mudah saja bagi mereka untuk dapat menaklukkan para bajak laut yang ada di pulau ini. Dan pada pagi harinya ketika si Tengil ini membuka matanya, dia pun bingung. Lah, kok sunyi? Nggak ada kawan-kawannya, mana? Dan ketika dia meminta kepada pelayannya untuk segera melayani dirinya dan ingin mengganti pakaian, ternyata nggak ada orang. Dan ketika dia mencoba untuk bangkit, loh, nggak bisa gerak. Badan yang nggak bisa dia gerakan, hingga membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lah, kok nggak bisa gerak? Loh, kok Raiso? Ucap dari si Tengil itu. Tapi tak lama setelahnya Shenlang dia pun datang. Yo, selamat pagi Kasim, ucap dari Shenlang, yang membuat si Tengil ini dia pun bingung. Apa? Kasim? Aku bukan Kasim, ucap dari si Tengil. Enggak, kau adalah Kasim, ucap dari Shenlang sembari membuka selimut itu. Dan ketika dia buka ternyata lah, udah nggak ada. Yang tentunya membuat si Tengil ini dia pun kaget ketika dia melihat ternyata Tony kecilnya udah nggak ada. Dan ketika dia memanggil para penjaga, di sini Shenlang dapat mengatakan, ho, kau mau manggil mereka? Nah, mereka semua datang, ucap dari Shenlang. Dan ternyata mereka datang dalam bentuk yang seperti ini, hanya bagian atasnya aja sudah diambil oleh Shenlang, di mana Shenlang dia pun mengatakan kalau 2000 bajak laut yang ada di bawah sana mereka semua telah menjadi bola-bola kecil, ucap dari Shenlang, di mana Shenlang mengatakan, hey, lihat
Semua saudaramu ada di sini. Ucap dari Shelang yang membuat si Tengil ini pun langsung keringat dingin. Dan dia pun berpikir kalau Shelang ini benar-benar gila. Dan dia juga mengatakan kalau ayahnya memiliki 30.000 pasukan. Dan ketika ayahku datang dan mengamuk, tentunya kau akan tamat, ucap dari si Tengil. Tapi untuk Shelang, dia pun mengatakan, ho, benarkah? Tapi ada dua hal yang harus kau ketahui dulu, ucap dari Shelang. Di mana Shelang mengatakan kalau hal pertama yang harus kau ketahui adalah tidak ada emas di Pulau Wangian. Dan asal kau tahu, kamar dagang Tiandola yang menyiapkan emas ini semua. Asal kau tahu kenapa ada pasir emas di tempat ini? Karena aku dan kami semua melebur ratusan ribu koin emas dan mengubahnya menjadi bongkahan emas dan juga mencampurnya dengan tanah. Jadi ada pasir emas, ucap dari Shelang. Mendengar itu semua membuat si Tengil ini tentunya nggak mungkin. Dia nggak percaya bagaimana mungkin Shelang bisa membuat kamar dagang Tiando mau mengeluarkan emas yang sangat banyak untuk mereka. Dan Shelang, lihatlah ini cermin, ucap dari Shelang. Dan kau pikir berapa total harga yang bisa aku hasilkan dari cermin ini? Ucap dari Shelang yang membuat si Tengil ini dia pun shock ketika dia melihat cermin yang sangat jernih. Karena cermin yang ada di zaman itu masih terbuat dari perunggu coy. Jadi bayangannya itu nggak jelas. Tapi cermin yang diberikan oleh Shelang terbuat dari kaca. Dan tentunya itu menghasilkan kecerahan yang luar biasa. Hingga membuat si Tengil ini dia pun kaget. Dan dia pun paham kenapa Shelang bisa mendapatkan emas yang sangat banyak dari kamar dagang Tiando. Dan untuk Shelang, dia pun kembali mendekati si Tengil itu dan juga berbisik. Dan untuk hal kedua yang perlu kau ketahui adalah kau lihat bekas luka yang ada di tubuhku ini. Apakah kau ingin tahu siapa yang melakukannya? Hei, asal kau tahu, semua adalah ulah dari Qiu Yao. Selama 4 jam berturut-turut. Itu sangat menyenangkan, sangat menyakitkan, tapi sangat berharga dan juga sangat nikmat. Semua adalah ulah dari Qiu Yao. Kau membuatnya menjadi panas, tapi akulah yang menikmatinya. Bisa aku katakan, aku harus berterima kasih untuk dirimu. Kau sangat dekat, tapi akulah yang menikmatinya. Dan jika kau tahu, malam itu sungguh sangat luar biasa, ucap dari Shelang. Dan ketika Qiu Yao, dia sudah ada di tepi jurang dan tidak bisa ngapa-ngapain, akulah yang menikmatinya, ucap dari Shelang yang membuat si Tengil ini dia tentunya marah ketika dia mendengar kalau ternyata Qiu Yao, wanita yang sangat sekali ingin dia taklukkan, ternyata malah takluk di tangan Shelang. Dan Shelang dia juga mengatakan, dan asal kau tahu, aku tidak menghancurkanmu sebelumnya. Aku lakukan sengaja karena aku telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan aku memasang jebakan ini hanya untuk dirimu. Kesepakatan yang sama, aku membuat sebuah perangkap Pulau Wangian menunggu untuk dapat memancing orang tuamu untuk datang. Dan ketika seluruh pasukan bajak lautmu datang ke tempat ini, maka mereka semua akan aku musnahkan. Dan aku benar-benar akan menghancurkan seluruh bajak laut yang ada di kota Nuzhou. Dan aku akan membalaskan semua dendam yang dimiliki oleh keluarga Jin di 20 tahun lalu. Dan aku akan mengambil alih kota Nuzhou, ucap dari Shelang yang membuat si Tengil ini dia pun kaget dengan apa yang dipikirkan oleh Shelang. Dia gak menyangka kalau ternyata Shelang telah menyiapkan jebakan yang sangat mengerikan seperti ini hanya untuk dirinya dan juga bapaknya. Dan dia juga tahu kalau dia gak boleh berakhir di tempat ini dan dia harus menyampaikan ini semua kepada bapaknya. Dan itu membuatnya kini bersikap manis kepada Shelang dan dia meminta tolong kepada Shelang untuk dapat membiarkannya pergi. Dan dia juga mengatakan kalau kota Nuzhou bisa kau ambil alih, tapi tolong biarkan aku hidup, ucap dari si Tengil itu yang membuat Shelang, jadi kau akan memberikan pulau dan juga kota Nuzhou kepada diriku, dan itu semua akan dibayar dengan kehidupanmu. Oke lah, ucap dari Shelang yang membuat si Tengil ini tentunya dia pun sungguh sangat senang. Dari sini Shelang dia juga mengatakan, dan aku tidak akan menyingkirkanmu selama kau bisa berjalan kepada wanita yang ada di luar sana dan berlututlah dan minta maaflah dan ciumlah kakinya. Dan selama kau dapat melakukannya, maka kau akan selamat. Dan kau juga harus melakukannya sebelum dupa ini habis, ucap dari Shelang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shelang tentunya membuat si Tengil ini dia pun bingung bagaimana bisa dia melakukannya. Karena saat ini dia nggak bisa bergerak, ucap dari si Tengil ini sembari keringat dingin. Dan untuk Shelang, hei, bukankah kau punya gigi? Merangkaklah dengan gigimu, ucap dari Shelang yang membuat si Tengil ini gak punya pilihan lain selain melakukannya. Dan dia benar merangkak menggunakan giginya yang membuat Shelang dia gak menyangka kalau ternyata gila, giginya
luar biasa. Edan ucap dari Shenlang. Dan untuk si Tingle ini dia pun bersumpah kalau dia akan membahaskan ini semua kepada Shenlang nanti ketika dia berhasil kabur dari tempat ini. Dan benar saja gini, satu lupa telah berlalu dan untuk si Tingle ini dia kini tepat ada di kaki dari wanita itu dan dia mengatakan kalau dia udah berhasil. Dia berhasil selamat dan Shenlang akan melepaskan dirinya yang membuat Shenlang dia berujar, "Oh, bagus sekali, bagus sekali. Dan kau telah melakukan kewajibanmu dan aku tidak akan menyingkirkanmu. Tapi yang melakukannya bukanlah aku, tapi wanita itu yang akan melakukannya." Ucap dari Shenlang. Dan benar saja kini gadis inilah yang akan hukum si Tingle ini dengan cara yang seperti itu. Dan untuk Shenlang ketika dia mengambil bagian atas dari si Tingle ini, dia menyerahkan kepada utusan dari Qiu Tianhui yang telah datang. Di mana Shenlang mengatakan, aku turut berduka cita dan katakan kepada bosmu, nih, ambil dan juga seluruh itu benda-benda itu ambil semua dan katakan kepada dirinya kalau aku menunggumu di tempat ini. Dan jangan lupa juga untuk memberitahukan kepada Qiu Tianhui bahwa putra kesayangannya tidak menemui akhir yang damai dan hati-hatilah di jalan. Ucap dari Shenlang yang membuat utusan ini tentunya dia pun shock dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang karena ini adalah sebuah deklarasi perang. Ucap dari si Tingle itu. Dan setelahnya kini Shenlang dia pun berjalan menuju tempat di mana area tambang. Dan di sini Shenlang dia juga tahu kalau ternyata ini semua telah dibangun lebih dari setengah tahun dan ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Ini adalah sebuah perangkap yang memang telah dia siapkan dan sekarang semua ini akan terjadi dan dibayar di tempat ini. Ucap dari Shenlang dan ayah Imlek akan segera datang. Ucap dari Shenlang dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini. Dan dia juga mengatakan kepada Shenlang untuk kembali aja pulang ke rumah dan rayakanlah Imlek bersama dengan istri dan juga Su Peipei. Ucap dari patria keluarga Jin. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan kalau dia nggak akan kembali pulang sebelum ini semua berakhir. Ucap dari Shenlang. Sedangkan di sisi lainnya, di salah satu bangunan milik bangsawan, ada seorang gadis yang sedang duduk menunggu kedatangan dari seseorang. Dan ternyata gadis ini bukanlah gadis biasa karena dia adalah selir dan juga orang kepercayaan yang dimiliki oleh putra mahkota. Di mana dia juga mendapatkan sebuah informasi tentang tambang emas yang ada di Pulau Wangyan. Dan ternyata dia sedang menunggu seseorang yaitu adalah patria keluarga Tang. Di mana patria keluarga Tang dia pun mengatakan kalau di Pulau Wangyan terdapat tambang emas yang sungguh luar biasa. Namun di sini guys ini dia tidak percaya begitu saja dengan temuan yang dimiliki oleh keluarga Ajit. Tapi di sini patria keluarga Tang dia juga memberikan sebuah surat yang dikirimkan oleh si bajak laut sebelumnya hingga membuat gadis ini dia pun membacanya. Dan ketika dia membacanya, dia pun cukup terkejut dengan ini semua dan dia berujar apakah mungkin ini adalah Vena emas kuno alias gunung emas. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua itu yang membuat gadis ini dia pun bertanya lantas sekarang apa rencananya. Dan untuk patria keluarga Tang dia pun mengatakan kalau dia telah melakukan sebuah kompromi atau koalisi dengan si bajak laut untuk dapat menguasai Pulau Wangyan mengambil alih dari keluarga Jin. Dan dia juga berencana untuk dapat memberikan hadiah kepada putra mahkota sebanyak 25%. Ucap dari si tua itu yang membuat sini gadis ini dia pun berpikir jika saja mereka berkoalisi dengan bajak laut tentunya itu akan membuat martabat mereka jadi sedikit rusak. Tapi untuk orang tua ini dia pun membenarkan itu semua. Tapi mereka tetap membutuhkannya mengingat para bajak laut mereka memiliki pasukan yang sungguh sangat kuat dan juga banyak. Selain itu juga di sini orang tua ini dia pun berencana untuk nantinya ke depannya ketika keluarga Jin telah hancur maka mereka berniat untuk segera menangkap Muncong sebagai orang terakhir yang dimiliki oleh keluarga Jin. Di mana nanti Muncong ketika dia selamat tentunya dialah yang akan menjadi penerus bagi keluarga Jin. Dan Muncong yang akan diangkat sebagai patria keluarga Jin akan membuat dirinya dinikahkan dengan putri yang dimiliki oleh keluarga Tang. Dengan begitu, di sini gadis ini dia pun paham dengan itu semua, di mana dia berpikir kalau sepertinya orang tua itu berniat untuk dapat menguasai keluarga Jin dengan cara melakukan sebuah pernikahan politik. Dengan cara seperti itu maka keluarga Tang mereka akan menguasai seluruh harta yang dimiliki oleh keluarga Jin. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini.
Di mana dia juga mengatakan kalau dia akan menyerahkan 25% dari hasil tambang kepada putra mahkota sebagai bentuk kesetiaan yang dari orang tua ini, dan hal ini disadari oleh gadis ini. Di mana selir ini dia juga bertanya berapa pasukan yang akan mereka gunakan untuk dapat menaklukkan pulau uangnya, dan untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau mereka akan membawa 10 kali lipat, yaitu 30.000 pasukan bersama dengan kelompok bajak laut, dan itu membuat gadis ini dia pun mengerti tentang itu semua. Tapi dia ingin 15 ton emas yang berasal dari Pulau Wangian. Ucap dari gadis itu yang membuat Patrick Wargatang dia pun bingung dengan apa yang diminta oleh gadis ini yang ternyata rubah, padahal stok yang ada di Pulau Wangian hanya 25 ton. Dan tentunya dia ambil 15 ton adalah sesuatu yang enggak masuk akal. Ucap dari orang tua ini, tapi dia nggak bisa melakukan sebuah negosiasi dengan putra mahkota, dan pada akhirnya orang tua ini setuju untuk memberikan 15 ton kepada putra mahkota demi mendapatkan dukungan dari kekaisaran. Dan untuk gadis ini dia pun senang karena semua ini akan berjalan dengan lancar. Dan untuk gadis ini dia juga meminta kepada orang tua ini untuk mendapat menangkap Mulan ketika keluarga Jin telah bangkrut, karena mau bagaimanapun putra mahkota menginginkan Mulan. Ucap dari gadis ini. Dan setelahnya Patrick Wargatang dia pun pergi, dan untuk selir ini dia juga meminta kepada pelayannya untuk segera mengirimkan sebuah pesan kepada Mulan untuk datang menemui dirinya. Dan ternyata gadis ini dan juga Mulan mereka pernah belajar di bawah bimbingan master yang sama. Tapi sayangnya gadis ini dia memiliki sedikit nasib yang agak berbeda dengan Mulan, karena sebelumnya dia juga berasal dari keluarga bangsawan tapi telah hancur, dan saat ini keluarganya yang sebelumnya telah hancur akan naik kembali, dan dia berasal dari keluarga Zhao-Yan, dan dia adalah selir putra mahkota. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di kota Nuzhou, Patua ini dia pun menantikan apa yang terjadi di Pulau Wangian, dan dia juga tahu kalau Pulau Wangian penuh dengan emas, dan tentunya itu adalah hal yang luar biasa. Dan dia juga teringat dengan apa yang telah terjadi kepada Kekaisaran Jin, karena Kekaisaran Jin bangkit ketika mereka menemukan gunung emas, dan dia berpikir jika saja dia mendapatkan gunung emas maka ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan dia berpikir ini adalah kebangkitan bagi keluarga Qiu yang mungkin saja bisa menjadi seperti Kekaisaran Jin, pikir dari orang tua itu. Sedangkan di mansion sebelah, mansion milik Nona Qiu Yao, saat ini dia pun menolak untuk dapat mendengar cerita yang diberikan oleh Shen Lang. Namun ketika mereka sedang melihat laut di sini, mereka pun mendengar suara bel yang sungguh sangat kuat hingga membuat mereka pun tahu kalau sepertinya itu adalah bel yang berasal dari kapal bajak laut. Dan ketika mereka melihat lebih detail, mereka pun melihat kalau ternyata itu memang kapal yang dimiliki oleh anggota mereka. Tapi di sini itu terlihat agak sedikit berbeda karena terdapat banyak kelapa di tempat itu. Apalagi kelapa utamanya adalah kelapa yang dimiliki oleh tuan muda mereka. Dan berita tentang kedatangan dari kapal bajak laut tentunya telah mencapai kepada orang tua ini. Dan ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata tuan muda mereka telah tiada, tentunya membuat orang tua ini dia pun shock. Dia mendengar kalau ternyata putranya sudah tidak ada. Dan itu membuat orang tua ini dia pun tanpa pikir panjang langsung pergi ke area dermaga untuk dapat melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika dia datang, dia melihat kalau ternyata ada tumpukan kelapa yang dibawa oleh anak buahnya. Dan ketika dia melihat lebih detail di sini, dia dapat melihat kalau ternyata salah satu yang dibawa oleh anak buahnya adalah kelapa yang dimiliki oleh putranya. Dan itu membuat orang tua ini dia pun sampai gemetar menahan emosi ketika dia melihat nasib yang dimiliki oleh putranya. Dan itu membuatnya pun benar-benar emosi karena si Tengil itu adalah penerusnya, dan dia telah divonis oleh dokter kalau dia tidak bisa lagi memiliki keturunan, hingga membuat dirinya yang saat ini telah kehilangan satu-satunya pewaris. Tentunya membuat orang tua ini dia pun benar-benar dan dia kini mendeklarasikan perang kepada keluarga Jin dan juga Shen Lang, dan dia akan membawa 30.000 pasukan untuk dapat menyerang Pulau Wangian. Ujar dari orang tua ini yang akan segera memimpin 30.000 pasukan menyerang Pulau Wangian. Dan bagaimana Shen Lang akan menahan 30.000 pasukan yang dimiliki oleh si bajak laut ini akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya nanti sore lagi. Bye, thank you.